Kenalkan, nama saya Mahardika Paramananda dari perwakilan kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Sasha Bila Ardita, perwakilan dari kelompok kecil 4. Saya Enza Karnelian, perwakilan dari kelompok kecil 5. Perkenalkan, saya Zidane Muhammad Hussein, perwakilan dari kelompok 6. Salam Pancasila. Revolusi industri telah menjadi sebuah visi dalam berbagai kehidupan. Hal ini diikuti dengan melemahnya karakter bangsa. Pembangunan tidak akan menjadi besar jika tidak didasarkan pada nilai yang terwujud di dalam moral bangsa, sehingga diperlukan reorientasi pembangunan yang mengacu pada falsafah negara yaitu Pancasila. Karena ada dasarnya Pancasila adalah sebagai paradigma dalam pembangunan. Dalam hal ini Pancasila berperan memberikan beberapa prinsip etis kepada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan iptek. Dalam menghadapi tantangan pembangunan industri, bangsa Indonesia harus mengedepankan kepada asas-asas ideologi Pancasila. Adapun kebijakan yang harus dibuat sedemikian rupa untuk mengarahkan proyek pembangunan industri agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, yaitu dengan penguatan pendidikan Pancasila perlu dilakukan terhadap generasi milenial saat ini melalui institusi pendidikan yang ada di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu di samping sebagai ideologi. Dengan begitu, maka Pancasila sebagai ideologi tetap eksis dan diakui serta dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi industri. Solusinya dalam pembangunan di era revolusi industri ini jangan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis digital saja, tapi juga bagaimana mengembangkan pembangunan di segala bidang yang mengacu pada Pancasila sebagai moral dasar bangsa. Lalu yang harus dilakukan adalah yang pertama, pembangunan pendidikan di era revolusi industri, dikarenakan pembangunan tidak akan menjadi perkembangan jika tidak didasarkan pada nilai yang terwujud di dalam moral bangsa. Yang kedua, pembangunan mindset terhadap era revolusi industri, perlu adanya kerangka berpikir dan usaha pengembangan moral manusia untuk membangun industri. Tujuannya agar masyarakat dapat melakukan hal-hal yang esensial. Yang ketiga, kesetaraan antar golongan di era revolusi industri, dikarenakan menghindari munculnya perbedaan golongan pengusaha dan golongan buruh. Pemerintah telah menetapkan beberapa langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan untuk membentuk revolusi industri 4.0. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini. Beberapa inisiatif tersebut, yang pertama adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Langkah selanjutnya yakni mengakomodasi standar-standar keberlanjutan. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Maka itu dalam upaya pembangunan kemampuan inovasi diharapkan dengan adanya peran ini dapat menjadi penyokong utama terbentuknya ekosistem inovasi yang melahirkan riset-riset berkualitas dan memberi manfaat bagi industri nasional.